Hai sobat-sobat, saya mau petik bayam untuk memasak mie hijau bayam yang sehat, tapi tanpa telur, tentunya lebih murah dan lebih ekonomis. Ikuti saya ya, kita akan petik bayam dulu. Ini bayam yang tumbuh di pekarangan. Kebun kecil, tapi ya lumayan lah, banyak menghasilkan tanaman-tanaman. Ini bolong-bolong bukan dimakan ulat, tapi dimakan itu ya, belalang yang hijau-hijau kecil. Nah, ini dia makhluknya. Ini dia tersangkanya, si pocong hijau. Nah, kan kelihatan lompat-lompat kayak pocong ya, tapi warnanya hijau. Dan inilah bahannya, simple ya, mudah didapat dan juga hemat. Oke, langsung saja. Ini adalah alat untuk membuat mie. Dari mana Bung Wil punya? Pinjam punya Doraemon. Ini alatnya Doraemon. Karena Bung Wil belum pernah beli, ini pinjam punya emak ya. Oke, dan bayamnya akan Bung Wil haluskan dengan menggunakan cobek. Si cobek keramat. Bisa juga pakai blender ya. Kalau mau blender, saya mau haluskan dulu ya. Bisa tambahkan garam untuk mempercepat. Tidak usah neko-neko pakai blender, pakai ulekan juga bisa. Ini dia hasilnya, sudah ditambahkan air dan akan kita saring. Cairnya ini yang akan kita gunakan untuk mewarnai mie hijau kita. Tentunya lebih sehat karena dengan bahan alami dari pewarna bayam. Bila dirasa kurang hijau, bisa tambahkan lagi bayamnya, lebih banyak vitaminnya ya, vitamin dari bayam. Oh ya, untuk yang belum subscribe dulu dan nyalakan loncengnya bila tidak ingin ketinggalan informasi yang lainnya ya. Sementara itu kita ambil dulu wadah untuk membuat adonannya. Ini dia. Ada sedikit hijau-hijau, itu apa ya? Sepertinya itu bekas kangkung, bukan anunya cicak ya, itu bekas kangkung. Oke, saya ambil dulu terigunya. Tapi sebelum menggunakan ini, saya masih punya terigu yang sisa kemarin ya. Nah, ini sisa kemarin, sayang kalau tidak digunakan. Saya gunakan ini dulu, baru nanti yang itu nyusul. Dan untuk takaran, sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jangan terlalu banyak dulu, sedikit-sedikit saja. Tambahkan cair bayamnya sedikit-sedikit. Karena percuma nanti kalau saya kasih resep dengan takaran-takaran tertentu dan kalian tidak cocok, percuma ya, tidak enak. Sesuaikan dengan selera masing-masing. Ini tambahkan penyedap sesuai selera juga. Tambahkan juga sedikit garam. Ini untuk mie-nya ya, jangan terlalu asin karena nanti dikasih bumbu lagi. Setelah itu aduk si bumbu dan si terigunya, lalu kemudian tambahkan bayam. Bisa sedikit demi sedikit. Kalau terlalu banyak si air bayamnya, bisa juga langsung dengan takaran kalian masing-masing. Nah, untuk adonannya, tandanya sudah jadi itu tidak lengket di tangan. Gunakan tangan saja ya, tapi cuci dulu tangan kalian. Jangan sampai bekas pegang ini itu langsung ngaduk-ngaduk.
nanti rasanya berbeda. Oke, ini masih lengket, tambahkan lagi. Terus aduk-aduk sampai kalis, sampai tidak lengket di tangan ya. Tambahkan terigunya sedikit demi sedikit. Jika sudah, baiklah kita akan mencetaknya dengan alat ini. Tapi sebelumnya lapisi dulu dengan plastik biar aman. Kalau tidak punya alat seperti ini, bisa juga dengan roller kayu ya, biasa untuk itu digunakan untuk kue. Kalau tidak punya roller kayu, bisa juga pakai bambu yang bulat-bulat itu, yang kecil, yang jangan segede betis, yang kecil aja segede tangan, bisa untuk memipihkan. Cara memotongnya bisa dengan pisau dan juga golok. Pakai golok saja biar panjang. Nah, ini untuk taburannya gunakan sedikit terigu tambahan, taburkan di bawah biar tidak lengket. Taburkan seperti ini. Nah, ini saya taburkan juga. Iya, langsung masukkan seperti ini. Susah juga ya kalau tanpa meja, harusnya pakai meja atau ya sejenisnya lah. Karena alat ini ada pengaitnya, harusnya dipakaikan pengaitnya. Saya coba sebelum menggunakan meja, saya coba ini, ternyata susah. Nah, seperti ini, taburin lagi dengan terigu, bolak-balik, lalu lipat. Nah, seperti ini, masukkan lagi ke alatnya. Aduh, susah ya, bentar ya, harus cari meja dulu. Nah, ini sudah dipasang pengaitnya. Pengaitnya ada di sebelah kanan, tapi saya tidak sempat rekamnya. Ini lebih mudah seperti ini. Nah, tuh kan, nah sudah pipi, taburkan lagi, diulang terus cara seperti ini sampai adonan pipih dan tidak terlalu encer. Ini sudah agak mengering ya, baru bisa dipotong. Nah, untuk proses pemotongan, pindahkan lagi si pengayuhnya ini, si pedal ya. Bukan sepeda ya, pedal ini buat putarannya. Nah, bisa pilih yang atas yang kecil-kecil buat cetakan mie, atau juga kalau mau bikin mie pasta boleh ambil yang besar. Nah, masukkan, putar seperti ini, sama ya seperti memipihkan, tapi ini untuk mencetak, fungsinya untuk mencetak mie. Nah, dan lihat hasilnya, mie panjang dan terurai. Nah, langsung taburkan dengan terigu biar tidak menempel satu sama lain. Apa-apa ya, kasih yang banyak saja, semakin kering semakin bagus nanti hasilnya. Nah, seperti ini. Terus kasih terigu lagi, taburin. Nah, bagus kan hasilnya? Nih, cantik dan imut-imut ya. Cantik dan imut-imut mie-nya. Siapa sangka ini mie buatan tukang servis. Seperti mie buatan chef-chef yang itulah. Chef yang terkenal. Bagus kan hasilnya? Nah, ini dia hasilnya, panjang dan terurai. Oke, taburin lagi biar nanti pasti simpan dia tidak menempel satu sama lain. Tidak apa-apa, semakin kering semakin bagus. Nah, ini hasilnya bagus, panjang dan terurai. Ini lembut ya mie-nya. Oke, saya siapkan wadah dulu. Ini wadahnya, simpan di sini, taburin, tapi sebelumnya taburin dulu dengan tepung terigu biar tidak menempel. Oke, setelah itu taruh di sini dan saya mau buat semuanya dulu. Taburkan lagi dengan terigu ya.
Yang pendek juga ambil, jangan sampai tersisa, sayang kalau dibuang. Karena nanti juga hancur ya, dimakan. Dimakan nanti juga semuanya bakal hancur lebur. Taburkan. Untuk hasil yang lebih maksimal memang harus dengan menggunakan campuran tepung terigu yang berprotein tinggi dan telur. Tapi hasilnya ini bagus juga, meskipun dengan bahan yang sederhana dan murah. Oke, masuk tahap perebusan. Pertama, biarkan dulu mendidih airnya, dan setelah itu kasih minyak ya. Campurkan dengan 2 atau 3 sendok makan minyak goreng. Lebih banyak juga boleh ya, tidak apa-apa. Dan setelah itu kalau sudah mendidih, baru kita masukkan minyak. Untuk perebusan jangan terlalu lama, karena terlalu lama nanti akan semakin lembek ya, semakin lama semakin lembek. Karena 1 menit cukup, sudah matang ya, 1 menit juga sudah matang. 1 menit atau 2 menit boleh, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti sangat lembek sekali, karena ini tanpa pengawet dan tanpa pengeras sedikit pun. Ini asli alami ya. Oke, lanjut, masukkan saja, langsung masukkan. Nah, fungsinya minyak tadi untuk ini ya, biar tidak menempel satu sama lain. Oke, masukkan dengan terlalu penuh. Nah, tutup dulu sebentar biar mempercepat proses pematangan. Oh ya, sambil menunggu, siapkan dulu saringan atau wadah sejenisnya ya, biar si air tidak mengendap. Nah, seperti ini, biar airnya turun. Nah, kalau misalkan dirasa sudah matang, nah ini sudah terlihat matang ya, terlihat matang, minyak mengkilat dan warnanya semakin terang, warna hijaunya. Oke, langsung ditiriskan. Tapi kalau misalkan akan disimpan lama, misalkan sehari atau 2 hari, usahakan jangan ditumpuk. Proses pengeringan airnya jangan ditumpuk, usahakan diurai ya, kalau bisa 1 per 1 pakai sisir. Oke, karena ini langsung dimakan, langsung bisa tambahkan langsung bumbu ya. Tinggal tambahkan penyedap, kecap, saus, dan topping-toppingnya. Aduh, selamat menikmati ya. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih.